Perkenalkan, nama saya Michael Bayu Anandarius Praditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport layer. Apa itu transport layer? Layer transport petugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan, menentukan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. Protokol transport layer yang dipakai ada dua, yaitu Transmission Control Protocol atau disingkat TCP, dan User Data Graph Protocol atau disingkat UDP. UDP merupakan Connectionless Communication, artinya UDP tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Artinya, umumnya digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada penerima pada satu waktu. Penjamin data pada penerima diserahkan ke aplikasi. Sedangkan transmisi kontrol protokol atau TCP adalah connection oriented dan reliable communication, yang artinya data dijamin sampai tujuan secara utuh dan benar. Untuk menjaminnya diperlukan langkah komunikasi awal dengan penerima sebelum transfer data dilakukan. Membutuhkan setiap ACK penerimaan data dipakai untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja TCP dan UDP. TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda ingin mengirimkan file dari A sampai Z. Sistem TCP memungkinkan Anda menerima file A sampai Z secara berurutan. Anda tidak perlu merasa khawatir akan kesulitan mengelola data. Apabila bicara tentang TCP, kita selalu menyebutnya sebagai protokol yang handal. Karena TCP memiliki sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. Anda yang suka mengirim data untuk kebutuhan pribadi atau bisnis tidak perlu khawatir penerima data mendapatkan data yang rusak. TCP akan segera meminta bagian data yang terputus sehingga semua data tersambung dan menjadi single data yang valid. Sedangkan UDP, terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian dalam menggunakan, beberapa orang mungkin sangat terobsesi dengan UDP, tapi tidak sedikit pula yang lebih nyaman menggunakan TCP. Dari segi kemudahan user, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Client server dan soket. Aplikasi client server menggunakan protokol transport untuk saling berinteraksi. Ketika proses interaksi terjadi, aplikasi memberikan informasi mengenai statusnya klien atau server. Perbedaan port dan soket. Soket merupakan kombinasi dari IP address dan TCP atau UDP port. Aplikasi menggenerate soket ketika berkomunikasi dengan komputer lain. IP address menentukan tujuan komputer, port menentukan layanan aplikasi yang dipakai, misalnya Web80, email 25, FTP 20-21, DNS 53, NTP 123. Sedangkan port sendiri dapat dikatakan internal address yang disediakan oleh aplikasi tertentu pada komputer. Port bisa TCP atau UDP tergantung pada pemakaian protokolnya. Nomor port antara 0 sampai 0 dan 65,535. Aplikasi jaringan TCP IP umumnya menggunakan nomor port di bawah 1024. Nomor port ini sudah distandarisasi atau diregistrasi tetap. Port ini disebut well-known ports 0 sampai 1024. Penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan protokol transport TCP atau UDP, soket, dan nomor port yang digunakan. Electronic commerce menggunakan protokol TCP IP karena platform yang tidak tergantung pada suatu vendor tertentu. Video streaming menggunakan protokol RTSP atau real-time streaming protocol dalam melakukan proses streaming file-file audio atau video. File transfer menggunakan FTP atau file transfer protocol yang memungkinkan untuk melakukan transfer file antar perangkat dalam
suatu jaringan yang menggunakan koneksi TCP. Email menggunakan Simple Mail Transfer Protocol atau yang kita kenal sebagai SMTP adalah salah satu protokol dari jaringan internet yang digunakan untuk mengirimkan email atau pesan elektronik. TV internet menggunakan Internet Protocol Television atau disingkat IPTV, adalah suatu pengembangan baru dalam software komunikasi client-server yang membroadcast video yang berkualitas tinggi melalui jaringan internet protokol. IPTV melayani baik siaran langsung live maupun program atau video yang tersimpan di server. Sedangkan radio internet, layanan Spotify, telepon internet, dan jam internet menggunakan TCP/IP standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kesimpulannya adalah TCP memang berkaitan erat dengan keandalan, tapi UDP berkonotasi pada kecepatan. Tandanya Anda mungkin akan merasa kecewa ketika mencoba mengirimkan data. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. Itulah mengapa banyak pengguna UDP yang mengeluh data korup setelah dicek dan dibuka. Memahami karakter UDP dan TCP bisa menjadi pelajaran berharga, terutama jika Anda belum mempelajari bidang jaringan komputer. Karena dibandingkan dengan bidang pekerjaan lainnya, pekerjaan di bidang komputerisasi memiliki potensi yang tinggi. Dan UDP dan TCP termasuk jenis protokol yang paling familiar dalam bidang jaringan komputer. Tidak hanya menguasai basic UDP dan TCP, Anda juga bisa memahami perbedaan UDP dan TCP dengan baik. Tanpa pemahaman yang baik tentang keduanya, akan sulit untuk mempelajari pengetahuan yang lebih mendalam. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.